Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 12 Maret 2024. Sajian utama hari ini antara lain, ribuan ikan di Oku Timur mati mendadak. Masalah komunikasi penyebab peristiwa di flyover Bantayan. Antusias warga gelar pawai obor sambut Ramadan. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, kelompok petani ikan atau yang akrab dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan Pokdakan Rawasari di Oku Timur mengeluh. Pasalnya ikan peliharaan kelompok petani ikan tersebut akhir-akhir ini mendadak mati dan sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Ikan patin menjadi salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Kabupaten Oku Timur. Melonjaknya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, terutama ikan patin, dianggap oleh sekelompok masyarakat setempat ketersediaannya saat ini di pasar masih kurang, terutama pasar-pasar tradisional. Hal tersebut dilihat sebagai peluang bisnis oleh salah satu kelompok petani ikan yang ada di kabupaten tersebut untuk membudidayakan ikan patin. Sayangnya memasuki bulan keempat pembudidayaan ikan, kelompok petani ikan tersebut mengalami kendala. Ikan yang mereka budidayakan di dalam kolam satu persatu ditemukan mati tanpa sebab yang pasti. Dugaan sementara para kelompok petani ikan tersebut, ikan-ikan yang mereka budidayakan terkena penyakit atau virus yang menyebabkan kematian terhadap ikan yang mereka budidayakan. Dalam satu hari, tingkat kematian bisa mencapai 20 ekor lebih. Ikan yang mati pun memiliki luka jamur di sebagian tubuhnya. Para petani pun sudah melakukan berbagai upaya dengan cara memberikan vitamin, obat-obatan dan memberikan sirkulasi air kolam, namun belum memperoleh perubahan. Sekarang masih jadi beban bagi kami, mungkin nanti bisa jadi acuan dan bantuan dari pihak penyuluh perikanan. Karena yang pertama adalah iklim. Sekarang kondisi iklim di tempat kita memang sangat ekstrim sehingga kematian ikan cukup tinggi. Solusinya kita sudah berupaya melalui penyuluh perikanan, kita meminta tolong kepada kelompok budidaya ikan agar apabila saat-saat seperti ini, apabila turun hujan yang sangat deras, itu diusahakan untuk ikan itu dipuasakan dulu sehingga ikan tidak makan dan dia akan bisa makan makanan yang ada di sekitar dia. Kelompok petani ikan berharap ada bantuan dari pihak terkait untuk mengatasi kejadian yang sangat merugikan bagi para petani ikan tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, Ainjus melaporkan. Pemirsa, pelaku perdagangan manusia yang sudah menjual lebih dari 200 orang sejak tahun 2018 ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk calon korban. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap Betty Masya, seorang pelaku human trafficking. Pelaku ditangkap di kantornya di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk para calon korbannya. Tertangkapnya pelaku berdasarkan laporan dari seorang TKI ilegal yang melapor ke Badan Koordinasi Pekerja Migran Indonesia, lalu diteruskan ke Polrestabes Palembang. Dari keterangan polisi, tersangka sudah menjual lebih dari 200 orang untuk dijadikan pembantu di Malaysia dan Singapura sejak tahun 2018. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara memberangkatkan para korban ke Malaysia dan Singapura sebagai turis dengan dibekali paspor kunjungan. Sesampainya di sana, para korban kemudian dipekerjakan sebagai pembantu dengan gaji 5 juta per bulan. Tersangka sendiri mendapatkan keuntungan 15 juta rupiah yang diambil dari setiap gaji korban selama 3 bulan. Menjadikan calon tenaga kerja sebagai wisatawan, tentunya wisatawan dengan hanya bermodal permit, ya, karena negara kita dengan Malaysia dan Singapura itu tidak mengenal yang namanya visa, jadi hanya bermodal paspor, kemudian mengakses mengisi permit yang ada, lembaran yang ada sebagai wisatawan, kemudian
di sana dilakukan tindakan rekrutmen sebagai tenaga kerja asing. Kini pelaku masih dilakukan penyidikan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, petugas PT KAI hingga saat ini masih terus melakukan pembersihan material baik girder maupun electric launcher yang posisinya menutup rel. Petugas menggunakan alat berat dan mesin las untuk memotong memecah bagian girder dan tiang electric launcher. Untuk mengejar agar rel kembali bisa dilalui oleh kereta, pihak PT KAI bekerja cepat untuk membersihkan material girder dan juga tiang launcher yang posisinya menutup lintasan rel. Meskipun pekerjaan sempat terhenti, petugas terus melakukan pekerjaan penggeseran bagian gerbong yang posisinya berada di bagian rel. Petugas menggunakan alat berat memecah bagian girder hingga pecahan kecil. Sementara bagian launcher dipotong oleh pekerja menggunakan mesin las potong agar mudah diangkut dan bisa dipindahkan. Untuk bagian besar slider launcher masih berada di posisi terjatuh, yakni dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, dari informasi, petugas dari Dirkrimum Polda Sumsel juga melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan dan mencari data terkait kejadian. Pihak perusahaan pekerjaan proyek flyover, yakni PT Riki Kencana Sukses Mandiri, dan pihak-pihak terkait pekerjaan proyek dan juga pihak PT KAI saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Muara Enim. Jadi beberapa tim dari ahli sudah cek ke lokasi terkait dengan launcher maupun yang beton nyangkut. Beberapa yang sudah diambil sampelnya oleh tim dari komisi, tim ahli yang datang di sini. Kalau hasil belum diketahui Bang ya? Masih diolah, masih diproses untuk hasilnya tidak akan disampaikan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews, laporkan. Adanya gaya lateral tambahan dari kereta api yang melintas, kemudian teknis pemasangan girder yang perlu diperbaiki, serta komunikasi yang terganggu menjadi potensi penyebab kejadian yang terjadi di flyover Bantayan Muara Enim. Dari hasil investigasi tim K2K Kementerian PUPR terkait kecelakaan yang terjadi pada proses pembangunan flyover Bantayan Muara Enim, ditemukan beberapa potensi kejadian tersebut terjadi, yakni potensi adanya gaya lateral saat kereta api melintas di bawah launcher gantry yang menyebabkan girder berayun. Kemudian teknis pemasangan girder yang perlu diperbaiki dan komunikasi antara operator yang terganggu suara kereta yang lewat. Hal inilah yang menjadi kemungkinan potensi penyebab hal tersebut terjadi. Namun untuk kepastian penyebab utamanya, pihaknya masih akan mendalami dan sesegera mungkin memberikan pernyataan resmi. Dan pihak kementerian menilai bahwa penyedia jasa tidak berpengalaman dalam mengerjakan proyek seperti di flyover Bantayan. Ini beberapa kemungkinan, itu adalah mulai dari kemungkinan adanya gaya tambahan akibat adanya kereta api yang lewat, ya, karena ada informasi dari pekerja bahwa sebelum peruntuhan girder itu sempat mengayun-ngayun. Ini yang menimbulkan gaya tambahan yang menyebabkan guling. Juga kita identifikasi memang perlu ada. Pihak Kementerian PUPR menerapkan nol toleransi terhadap masalah keselamatan kerja. Pihaknya juga menginstruksikan kepada Kepala Balai untuk menegur keras penyedia jasa, karena mereka yang bertanggung jawab dan harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keselamatan karena tidak memenuhi standar kontrak, dan juga perusahaan harus mempersiapkan tindak lanjut kelanjutan proyek. Untuk korban dipastikan mendapatkan santunan yang sesuai, baik itu yang meninggal dunia maupun luka-luka. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews, laporkan. Pemirsa, satu unit minibus yang dikendarai seorang pemuda dan 5 penumpang di Palembang menghantam pohon yang berada di pinggir jalan. Akibatnya 2 tewas dan 4 luka-luka. Suasana tangis haru pecah saat ibu korban muda Haryani, 37 tahun, melihat korban Andrean Effendi, 19 tahun, terbujur kaku tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan saat berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bari, Palembang. Tewasnya korban akibat kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang mengendarai mobil Avanza bernomor polisi BG1420JR bersama 5 temannya pukul 4.30 WIB pagi ini mengalami kecelakaan tunggal dengan menghantam pohon di pinggir jalan.
Korban Andrian Effendi yang mengendarai mobil tersebut tewas seketika di lokasi kejadian dengan kondisi terjepit. 1 penumpang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Polisi lalu lintas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan warga mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban yang terjepit meski sempat mengalami kesulitan. Ada 6 orang penumpang dalam mobil, 1 meninggal dunia, yang 5-nya masih dalam perawatan di rumah sakit. Semuanya tergolong anak-anak muda apa? Sekilas anak-anak umur di bawah 30 tahun. Diduga mereka apa Informasi sementara kecelakaan tunggal. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pawai obor sambut bulan suci Ramadan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Pemirsa, seorang pria pegawai perusahaan sawit ditemukan tewas di perkebunan dengan kondisi tubuh penuh dengan luka tusuk. Korban ditemukan warga saat melintas di jalan perkebunan kelapa sawit di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas. Ediansyah, warga Muara Beliti, Musirawas, ditemukan tak bernyawa di perkebunan kelapa sawit dengan luka tusuk di dada, sebelah kiri, leher, dan kepala. Jasad korban ditemukan warga yang sedang melintas dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP terungkap korban dihabisi Pasutri Roziza dan Hudayana. Roziza nekat menghabisi korban karena mengganggu istri pelaku. Kejadian ini terjadi di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Tersangka ini, yang suami tersangka ini istrinya ini itu mendapat posisi dia pada saat itu di bawah dalam keadaan tercekik. Si istri tadi langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu di bagian kepala, mengalami retak. Pada saat itu untuk korban langsung terkapar, suaminya sudah bisa berdiri dan langsung melakukan penusukan beberapa kali ke arah leher dan ke tubuh. Kini kedua pasangan suami istri harus mendekam di balik jeruji besi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam tindak pidana dalam pasal 338 KUHP dan pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun pidana penjara. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu antusias mengikuti pawai obor dalam menyambut bulan suci Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ratusan masyarakat ikuti pawai obor di Kota Batu Raja Jumat malam lalu. Meski sempat hujan rintik, namun masyarakat Kabupaten Oku sangat antusias dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Rute pawai dipenuhi dengan peserta yang membawa obor dan memancarkan cahaya, menandakan semangat kebersamaan dan kesiapan menyambut bulan suci Ramadan. Terlihat para peserta pawai terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan juga para tokoh agama setempat.
Mereka berjalan bersama dengan penuh kegembiraan sambil melantunkan sholawat dan doa di sepanjang rute pawai. Harapan kita bulan suci Ramadan dapat kita laksanakan ibadah dengan tenang, aman, nyaman, damai, dan mendapatkan keberkahan sehingga diperoleh ketakwaan di hari raya yang fitri nanti. Kegiatan ini selain menyambut bulan suci Ramadan juga meningkatkan dan mengingatkan masyarakat untuk semangat menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Ainjus melaporkan. Pemirsa, demi menjalin silaturahmi antar kecamatan se-Sumatera Selatan yang ada di seberang Ulu, Heri Amalindo Volleyball Cup gelar turnamen voli antar kecamatan sekota Palembang. Canda ceria paras wajah peserta saat mengikuti perlombaan voli antara sekecamatan Kota Palembang yang diikuti 24 peserta. Perlombaan voli digelar di Jalan Jaya 7, Perum Lematang Jaya Indah 2, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang dengan sistem gugur. Pertandingan ini telah berlangsung selama 2 hari, yang dimana masing-masing tim dihuni oleh 6 pemain. Dalam kejuaraan voli Heri Amalindo Cup ini, tim dari Wan Asri sebagai juara 1, diikuti David VB sebagai juara kedua. Untuk juara ketiga diambil DVCA dan juara keempat diambil oleh RBC VC. Ketua panitia menuturkan kalau turnamen voli antar kecamatan di Kota Palembang ini demi untuk meningkatkan olahraga voli di Sumatera Selatan. Selain dari Palembang, adapun peserta dari Ogan Ilir dan Banyu Asin juga ikut meramaikan turnamen Heri Amalindo Cup ini. Kita mengadakan lomba voli Heri Amalindo Cup yang kita mulai dari hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini final. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya selain dari kecamatan yang dari Kota Palembang, juga ada dari tim dari Banyu Asin dan juga Ogan Ilir. Kawan-kawan yang bekerja keras di lapangan berhasil dengan juara 1. Terima kasih, alhamdulillah. Kami ucapkan kepada Bapak Panitia yang telah melanggarkan turnamen voli. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Palembang, Muhammad David, Ainjus melaporkan. Demikian sajian seputar Ainjus Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Ainjus Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.